Seksio sesarea pada cedera otak traumatik. Ya, trauma pada wanita hamil itu sangat sering dijumpai dan itu adalah situasi yang bisa membahayakan ibu ataupun janinnya. Nah, wanita hamil itu cenderung mudah terkena trauma sebagaimana perubahan postur yang terjadi selama kehamilan. Penanganan pasien hamil dengan trauma sering dilakukan sama halnya seperti pasien yang tidak hamil. Nah, padahal seharusnya itu dibedakan penanganan pasien trauma dengan kehamilan dan yang tidak sedang dalam masa kehamilan. Nah, penanganan pasien trauma dengan kehamilan itu haruslah dilakukan dengan perhitungan penanganan untuk 2 orang, yaitu untuk sang ibu dan juga untuk bayinya, entah bayinya masih bertahan atau tidak. Apapun yang terbaik untuk sang ibu itu diharapkan juga yang terbaik untuk janin dalam kandungannya. Apabila ibu itu meninggal, maka bayi juga akan meninggal apabila tidak dilakukan intervensi. Gawat janin biasanya bermanifestasi beberapa jam kemudian, tergantung berapa lama sang ibu mengalami kejadian trauma. Nah, perubahan fisiologis yang terjadi pada ibu hamil itu memiliki dampak yang langsung pada respon ibu hamil terhadap trauma. Di pihak lain, rangkaian perjalanan cedera otak traumatika baik yang berupa tampilan klinis ataupun perubahan biomolekuler yang terjadi dapat sangat mempengaruhi ibu ataupun janin di dalam kandungannya. Kemudian pertimbangan anestesi pada seksio sesarea. Nah, pada saat seorang ahli anestesi itu mempersiapkan pasien seksio sesarea dengan riwayat atau saat sedang menderita cedera otak traumatik, maka ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama yang perlu diperhatikan itu adalah bahwa perhatian harus ditujukan bukan hanya pada pasien yang akan dioperasi saja, akan tetapi juga pada janin yang ada di dalam kandungan ibunya. Jadi, mempertimbangkan keselamatan ibu ataupun janin dalam kandungannya juga. Pada ibu hamil, terutama trimester ketiga, terjadi perubahan fisiologi meliputi sistem kardiovaskuler, hematologi, pernapasan, uterus, plasenta, dan sistem gastrointestinal, serta perubahan anatomi yang mana hal tersebut itu juga meningkatkan risiko terjadinya regurgitasi, aspirasi, serta supine hypotension syndrome. Nah, hal yang harus diperhatikan bahwa penanganan bukan hanya kepada ibu ya, akan tetapi juga kepada janin yang ada di dalam kandungan. Nah, di samping itu pada saat kehamilan terjadi perubahan farmakologik terkait obat-obatan yang menembus sawar darah plasenta. Hal tersebut itu penting mengingat saat pemberian anestetika ya, baik melalui regional anestesi ataupun anestesi umum, semuanya terkait dengan pemberian obat-obatan, sehingga wajib pula mempertimbangkan perubahan farmakologik pada wanita hamil tersebut. Di dalam penata laksanaan, anestesi itu juga wajib memperhatikan aliran darah uteroplasenta atau uteroplacental blood flow atau UBF, yang mana hal tersebut itu ditentukan dalam sebuah persamaan, yaitu UBF itu sama dengan UAP dikurangi UVP atau UVR ya. UAP itu sama dengan uteroplacental arterial pressure. Nah, UVP itu uteroplacental venous pressure dan UVR itu adalah uteroplacental venous resistance. Nah, hal lain yang tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan itu adalah bahwa pada pasien yang akan menjalani bedah sesar dengan atau sedang cedera otak traumatik itu adalah bahwa ibu tersebut belum begitu siap benar akan kepentingan untuk segera dilakukannya operasi, sehingga persiapan prabedah itu sangat minim, terutama masalah pengosongan lambung yang potensial berisiko tinggi apabila pasien itu di dalam keadaan lambung penuh.
Kemudian prinsip obstetri anestesi. Nah, pada ibu hamil yang akan dibedah sesar dengan riwayat atau sedang mengalami cedera otak traumatika, itu tetap harus mempertimbangkan beberapa prinsip dasar obstetrik anestesi untuk mencapai outcome yang baik bagi ibu ataupun janin dalam kandungannya. Hal ini tidak terlepas dari pengaturan aliran darah uteroplasental, curah jantung atau cardiac output atau CO, laju nadi heart rate atau HR, dan stroke volume atau SV. Semuanya itu meningkat selama kehamilan. Curah jantung meningkat sekitar yakni 40 hingga 50% pada kehamilan Eden, yang mana sebagian besar peningkatan itu mulai terjadi pada kehamilan di usia 20 minggu. Peningkatan aliran darah yang didistribusikan terutama ke uterus, yang mana aliran darah itu meningkat sekitar 50 mili per menit pada kehamilan 10 minggu hingga dengan 800 mili per menit pada kehamilan Eden. Resistensi vaskular sistemik atau systemic vascular resistance atau SVR menurun akibat vasodilatasi perifer sebagai mediasi dari progesteron, prostasiklin, dan estrogen, serta terjadi pengurangan tekanan darah sistolik dan diastolik hingga mendekati trimester ketiga dan secara perlahan itu meningkat hingga kehamilan Eden, sekalipun nilainya tetap lebih rendah dibandingkan nilai sebelum hamil. Kompresi aortokafal itu bisa terjadi sejak pertengahan usia kehamilan, terutama pada posisi supinasi. Hal tersebut itu terjadi karena kompresi pada vena cava interior dan aorta. Aliran balik vena itu bergantung pada kompetensi sirkulasi kolateral melalui vena-vena azigos dan ovarian. Penelitian terbaru itu memperlihatkan bahwa aliran darah uterus itu berkurang, terutama sebagai akibat kompresi aorta dibanding kompresi vena. Yang menjadi faktor utama yang mempengaruhi transport obat melalui plasenta adalah aliran darah uterus. Setiap pengurangan aliran darah ke plasenta itu akan mengurangi transfer obat dan nutrisi ke fetus. Pengurangan aliran darah uteroplasental itu bisa terjadi akibat pengurangan aliran darah maternal secara keseluruhan, misalnya pada keadaan hipotensi, kemudian berkurangnya curah jantung, kompresi aortokafal, serta vasokonstriksi menyeluruh ataupun secara langsung akibat obstruksi aliran atau kompresi aortokafal, kontraksi uterus, serta kompresi korda umbilikalis. Pemilihan obat selama penata laksanaan anestesik seksio sesarea pasien dengan cedera kepala itu haruslah mempertimbangkan supaya obat-obat yang digunakan itu tidak menembus barir plasenta. Obat-obatan yang digunakan itu bisa mempengaruhi janin di setiap tahapan kehamilan. Selama trimester pertama kehamilan terjadi perkembangan sistem organ dan keseluruhan struktur tubuh, khususnya pada minggu ketiga dan minggu ke-10, sehingga pemberian obat-obatan pada periode tersebut itu bisa menyebabkan malformasi kongenital. Nah, selama trimester kedua dan ketiga, pertumbuhan dan perkembangan jaringan fetus juga masih bisa dipengaruhi. Obat-obatan yang diberikan sebelum kelahiran janin bisa mempengaruhi oksigenasi fetal secara tidak langsung. Misalnya, yang menyebabkan hipotensi pada maternal ataupun depresi respirasi. Itu bisa mempengaruhi kelahiran, misalnya seperti vagonis, atau bisa pula berefek pada neonatus sesudah kelahiran, misalnya opioid. Sebagian obat itu diketahui berbahaya ketika diberikan selama kehamilan. Akan tetapi untuk sebagian besar obat itu tidak disediakan informasi yang tepat mengenai efeknya selama kehamilan. Sehingga secara umum obat-obatan itu tidak diberikan selama kehamilan kecuali dengan pertimbangan efek menguntungkan yang lebih besar dari efek yang merugikan, terutama pada trimester pertama. Sedapatnya, obat-obatan yang sudah lama digunakan dengan klinisi yang berpengalaman itu menggunakannya lebih dipilih ketimbang obat-obat baru, dan hal ini juga berlaku untuk obat-obatan anestetika. Seperti contoh misalnya data mengenai penggunaan etomidat, alfentanil, dan fentanil yang
menyatakan aman pada ibu hamil belum ditetapkan secara pasti, sedangkan propofol dan fentanyl secara spesifik itu harus digunakan secara berhati-hati pada pasien obstetrik. Tiopental, data secara epidemiologik dan bukti klinis itu memperlihatkan keamanannya pada kehamilan, sedangkan atracurium, kemudian vecuronium dan suxametonium itu dikatakan hanya dipakai pada keadaan hamil apabila perhitungan efek menguntungkannya itu lebih besar daripada efek merugikannya. Semua hal tersebut dilakukan untuk mencapai target Apgar score yang baik. Prinsip neuroanestesia, prinsip pengelolaan anestesi pada cedera kepala itu adalah hal yang sama dengan pasien-pasien dengan peningkatan tekanan intrakranial atau TIK yang lainnya. Prinsip utama untuk mencegah terjadinya cedera sekunder akibat hipoksia, hiperkarbia, hipotensi, hipertensi, hipertermi, hiperglikemi, hipoglikemi, dan juga yang lainnya, penyebab sistemik yang bisa mempengaruhi intrakranial. Cedera sekunder itu bisa terjadi juga pada cedera otak traumatik, kemudian tumor otak, penyakit cerebrovaskuler atau stroke hemorhagik dan stroke iskemik. Nah, hal tersebut bisa dilakukan dengan teknik ABCDE, yaitu airway, breathing, circulation, drugs, and environment. Neuroanestesi yang merupakan neuroresusitasi, neuroproteksi, serta pengelolaan neuro ICU, diantaranya pemilihan obat-obatan dan teknik anestesi yang merupakan kontraindikasi pada pasien dengan cedera kepala berat itu seperti premedikasi dengan narkotik, nafas spontan, neurolep analgesia, kemudian ketamin, N2O apabila ada aerosole halotan spinal anestesi. Kemudian cedera otak primer pada cedera otak traumatik. Nah, cedera kepala akut itu bisa menyebabkan pengaruh langsung yang disebut juga dengan cedera primer pada sistem saraf pusat atau SSP. Cedera itu terjadi pada saat trauma merupakan efek biomekanis yang mengenai tulang tengkorak dan juga otak. Cedera ini bisa menimbulkan efek klinis yang segera, manifest dalam waktu milidetik ya. Cedera otak primer itu tidak bisa diobati, tapi bisa dicegah. Efek langsungnya adalah adanya kontio serebral, pendarahan intraserebral, dan cedera akson yang bisa menimbulkan kematian jaringan atau kematian sel neuron. Trauma itu sendiri bisa mencetuskan kaskade molekuler yang hal itu menimbulkan kematian sel, yang tetapi pada umumnya yang memegang peranan utama adalah iskemia. Iskemia yang terjadi karena peningkatan TIK itu kolaps kardiovaskuler, hipoksia, dan hal-hal yang menyebabkan tidak adekuatnya tekanan perfusi otak. Kemudian membahas bab cedera otak sekunder pada cedera otak traumatik. Nah, cedera otak sekunder itu merupakan cedera tidak langsung pada SSP yang bisa terjadi dalam menit, jam, hari sesudah cedera kepala primer. Cedera sekunder itu menggambarkan proses penyulit yang dimulai setelah cedera primer, yakni berupa iskemia, pembengkakan, dan edema, pendarahan intrakranial, hipertensi intrakranial, kemudian herniasi. Nah, jenis cedera ini bisa diterapi. Adalah sangat penting untuk mengingat konsep cedera sekunder karena cedera primer itu tidak bisa diterapi, hanya bisa dicegah. Nah, khas adanya cedera sekunder itu adalah pasien dengan cedera kepala masih sadar dan berbicara, tiba-tiba keadaannya justru memburuk. Nah, pasien koma dan akhirnya meninggal. Penyebab cedera sekunder adalah cerebral iskemia baik vokal ataupun global. Kemudian masuk ke bab masalah utama cedera kepala berat atau CKB. Nah, yang menjadi masalah utama yang bisa ditemukan pada suatu CKB itu adalah adanya hipoksia dan juga hipotensi. Ada sekitar 50% CKB itu mengalami hipoksia dan juga hipotensi yang pada akhirnya akan memperburuk outcome.
Nah, yang dimaksud dengan hipoksia itu adalah PaO2 kurang dari 60 mmHg atau SpO2 itu kurang dari 90%. Dan hal yang bisa menyebabkan hipotensi diantaranya karena hipovolemia atau shock sistolik kurang dari 90 mmHg. Pada suatu CKP yang disertai peningkatan TIK itu bisa berakibat terjadinya herniasi, iskemia, iskemia otak. Juga apabila disertai fraktur tulang servikal itu bisa menambah masalah tersendiri pula. Kemudian masuk ke bab kriteria intubasi. Nah, pada suatu pasien cedera kepala, terutama cedera kepala berat. Nah, hal-hal yang dapat menjadi indikasi dilakukannya intubasi itu seperti misalnya GCS itu kurang dari atau sama dengan 8. Kemudian pernafasan irreguler. Kemudian RR-nya kurang dari 10 atau lebih dari 40 per menit. Kemudian volume tidal kurang dari 3,5 mili per kgbp, vital capacity kurang dari 15 mili per kgbp, PaO2 kurang dari 70 mmHg, PaCO2 itu lebih dari 50 mmHg. Masuk ke bab masalah hipotensi atau terapi cairan. Nah, pada pasien cedera kepala, penata laksanaan cairan itu memiliki tujuan untuk bisa mempertahankan supaya sirkulasi itu tetap stabil. Targetnya adalah normovolemia, normotensi, kemudian isoosmoler, normoglikemia. Nah, pemilihan cairan utama itu adalah dari NaCl 0,9%, Ringerfundin, hindari RL, kemudian koloid, kemudian jangan diberikan dextrose. Pemberian dextrose hanya bila ada hipoglikemia glukosa darah itu kurang dari 60 mg%. Nah, pemberian cairan rumatan 1-1,5 mili per kg per jam. Terutama yang diperhatikan dalam pemberian cairan pada pasien cedera kepala adalah osmolaritas. Perubahan kecil dalam osmolaritas serum kurang dari 5% bisa meningkatkan edema otak, meningkatkan tekanan intrakranial, dan bisa menyebabkan penurunan tekanan perfusi otak pada pasien dengan barrier darah otak yang normal atau terganggu. Osmolaritas plasma 290 mOS/mL, RL 273, NaC1 0,9%, 308, Ringerfundin 304. Nah, apabila akan diberikan cairan koloid, harus memilih yang osmolaritasnya itu lebih dari 290 mOS/mL. Masuk ke bab pengobatan hipertensi intrakranial. Pada pasien yang disertai atau dicurigai terjadi hipertensi intrakranial, harus pasang monitor TIK. Pertahankan tekanan perfusi otak itu berada di angka 50-70 mmHg. First tier terapi drainase ventricle apabila tersedia mannitol 0,25-1 gram per kg. Bisa diulang apabila osmolaritas serum itu kurang dari 320 mOS/mL dan pasien euvolemik itu kemudian hiperventilasi untuk mencapai PaCO2 30-35 mmHg. Kemudian second tier terapi hiperventilasi untuk mencapai PaCO2 kurang dari 30 mmHg. Nah, itu dianjurkan dipasang SCO2, AVDO2 dan atau aliran darah otak. Dosis tinggi barbiturat, hipotermia, hipertensif terapi, kemudian dekompresif kranioktomi. Apabila perlu diberikan mannitol pada ibu hamil, maka diberikan setengah dosis yang dibutuhkan. Kemudian bab yang selanjutnya adalah trauma kepala dan kehamilan. Seorang ahli anestesi itu punya peranan penting pada saat penata laksanaan anestesi untuk pasien yang akan menjalani seksio sesaria yang dengan riwayat atau sedang mengalami cedera kepala, terutama untuk mencegah terjadinya cedera kepala sekunder akibat rangkaian perjalanan cedera kepala itu sendiri ataupun karena akibat penata laksanaan perioperatif yang tidak mengindahkan aturan neuroproteksi juga bisa terjadi sebagai akibat sequelae dari cedera kepala. Sebagaimana dilaporkan oleh Hicks 2011 yang menyebutkan bahwa pada pasien pasca cedera kepala 9 tahun sebelumnya yang menjalani seksio sesarea dengan anestesi spinal itu ternyata bisa mengalami kejang grand mal sebanyak 2 kali duran tip operasi yang menyebabkan pasien diintubasi dan anestesi
Dilanjutkan dengan intubasi dan agen inhalasi. Kejang yang bisa terjadi pasca cedera kepala pada pasien yang akan atau sedang menjalani seksio sesarea itu bisa dipertimbangkan karena hal-hal sebagai berikut, misalnya karena hipoksia, kemudian karena cedera kepala sekunder, terus skar atau sequelae akibat cedera kepala sebelumnya, karena obat-obatan anestetika yang digunakan misal seperti inhalan, ataupun karena obat-obatan uterotonika yang dipakai durante operasi seperti metergin dan oksitosin. Jadi, seorang ahli anestesi itu juga punya peran penting untuk mencegah terjadinya kejang perioperatif dan mempertahankan hemodinamik ibu tetap stabil periode kelahiran bayi sehingga tercapai hasil yang optimal pada ibu ataupun bayi. Nah, trauma kepala dan leher, gagal nafas dan shock, hipovolemik itu adalah penyebab tersering kematian ibu hamil yang memiliki kaitan dengan trauma. Ibu hamil yang mengalami cedera otak traumatik itu menimbulkan keterbatasan yang saling bertentangan dalam hal pengelolaan. Hal yang menjadi permasalahan adalah adanya ketidakpastian, ada tidaknya peningkatan tekanan intrakranial. Nah, ketidakpastian ada tidaknya cedera atau fraktur tulang leher, ketidakpastian ada tidaknya kesulitan jalan nafas, kemudian ketidakpastian status volume cairan tubuh, ketidakpastian penyebab gangguan kesadaran apabila ada penurunan kesadaran, berontak atau bahkan koma, kemudian ketidakpastian status kondisi lambung yaitu pengosongan, serta ketidakpastian status oksigenasi yang kemungkinan menurun. Nah, faktor-faktor tersebut itu ditambah perubahan fisiologis jalan nafas dan pernafasan akibat kehamilan, itu akan menimbulkan kesulitan yang lebih banyak di dalam penanganan bedah sesar dengan cedera kepala.